Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak karunia, banyak nikmatnya, nikmat sehat ya, terutamanya nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah puasa pada hari ini. Jamaah sekalian, hari ini adalah hari yang pertama kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan 30 hari ke depan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengoptimalkan puasa kita, mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kesehatan itu kita bisa memanfaatkan aktivitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya, bukan hanya di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kegiatan Ramadan ini atau bulan suci Ramadan ini tempat kita untuk melatih diri kita, tempat kita muhasabah diri kita ya, tempat untuk melatih diri kita, sehingga ketika kita keluar di bulan suci Ramadan, kita terbiasa melaksanakan aktivitas ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, seperti halnya dengan puasa ya. Mudah-mudahan ketika kita puasa 30 hari full ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terbiasa untuk melakukan aktivitas ibadah puasa di luar bulan suci Ramadan. Kemudian Al-Quran ya, kita latihan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan ya. Kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan setelah nanti kita keluar di bulan suci Ramadan tentunya. Kemudian tahajud ya, yang mungkin sebelum Ramadan kita tahajud cuma 1-2 kali dalam sebulan ya, akan tetapi di bulan suci Ramadan ini kita terbiasa setiap malam untuk melakukan aktivitas tahajud. Maka insya Allah dengan kebiasaan itu, nanti setelah Ramadan kita terbiasa untuk melakukan tahajud. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna dari segi fisik, dari segi akhlak ya. Seorang qudwah, seseorang yang patut kita contoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Insyaallah pada kesempatan ini ya, melalui video ini kita akan membahas tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan suci Ramadan. Jadi Rasulullah ya sudah memberitahukan kepada kita umatnya bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkhususnya bulan suci Ramadan ini, ternyata ada petunjuknya ya, karena ibadah itu akan diterima ketika dua hal ini terpenuhi. Yang pertama ikhlas, kemudian ittiba. Ikhlas artinya
kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tidak ada campur tangan manusia. Artinya kita beribadah karena ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittiba di sini bukan seenaknya kita beribadah, bukan karena perintah Allah kita beribadah terus tidak melihat petunjuk dari Rasulullah, tidak seperti itu. Ittiba di sini artinya kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ibadah, tapi disertai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan membahas hadis sallallahu alaihi wasallam atau hadis Muhammad. Ini kitab yang sangat luar biasa, ringkas ya, tarkhis, yang dikarang oleh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazid. Beliau adalah ustadz di Jami'atul Malik As-Saud. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Taib, jamaah sekalian, insyaallah kita akan membahas tentang hadis sallallahu alaihi wasallam fi shaum, atau petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berpuasa. Penulis mengatakan hadis sallallahu alaihi wasallam fi shaum Ramadan. Al-awwal kana min hadihi annahu la yadkhulu fi shaum Ramadan illa bi ru'yatin muhaqqaqah. Ya. Di sini dikatakan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan itu, ya, kecuali melihat hilal secara nyata. Artinya bahwa Rasulullah tidak memasuki bulan suci Ramadan kecuali telah melihat hilal secara nyata. Secara nyata artinya melihat dengan mata kepala. Nah, jadi seperti itu. Kemudian au bi syahadati syahidin, atau dengan persaksian satu orang saksi, ya. Jadi persaksian satu orang saksi artinya bahwa ketika ada seorang sahabat yang sudah melihat, ya, sahabat ini adil dan berani bersumpah, maka ini sudah dijadikan hujjah untuk melaksanakan puasa besoknya. Kemudian fa in lam yakun ru'yatun wala syahadatun akmal iddata Sya'ban 30. Dan apabila tidak ada persaksian, tidak ada seorang saksi, ya, jadi tidak ada orang yang melihat hilal, Rasulullah SAW menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Nah, jadi ketika di zaman Rasulullah itu tidak ada seorang pun yang melihat hilal, maka Rasulullah itu menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Baik. Kemudian yang kedua, wa kana min hadihi al-khuruj minhu bi syahadati itsnain. Wa kana min hadihi al-khuruj minhu bi syahadati itsnain. Kalau tadi dikatakan bahwa ketika masuk bulan suci Ramadan harus ada dengan satu orang saksi, maka berbeda dengan ketika mau keluar di bulan suci Ramadan atau ingin melaksanakan hari raya. Di sini dikatakan wa kana min hadiyihil khuruj minhu bi syahadati itsnain. Dan apabila telah keluar dari bulan suci Ramadan, maka itu harus dengan dua orang saksi. Jadi ketika hari ini misalnya hari terakhir, kemudian nanti malam melihat hilal, ya, hilal harus dua orang, maka Rasulullah besoknya melakukan hari raya atau lebaran. Baik. Kemudian selanjutnya, wa kana idza syahida syahidani bi ru'yati ba'da khuruji waqtil 'aid aftara wa amara bil fitri wa shalal 'id ba'da al-ghada fi waqtiha. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya ketika sudah ada dua orang saksi yang melihat ru'yatul hilal atau melihat hilal atau bulan, maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk melakukan di sini wa amarahum bil fitri. Fitri kan artinya berbuka, ya, tapi di sini diartikan bahwa fitri ini hari raya. Jadi ketika sudah ada dua orang saksi yang melihat hilal, maka besoknya Rasulullah melaksanakan hari raya bersama sahabat pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian wa kana yu'ajjilu al-fitra wa yahuthu 'alaihi wa yatasahharu wa yahuthu 'alaihi wa yu'akhiruhu wa yuraqqibu fi ta'khirihi. Baik.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yu'ajjilul fitra, ya, menyegerakan untuk berbuka puasa, menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi ketika sudah masuk waktu untuk berbuka puasa, tidak ada kegiatan lain, kita harus membatalkan puasa kita atau harus berbuka terlebih dahulu. Jangan bilang karena Masya Allah pahalanya lebih besar ketika kita masih menahan, atau tungguin orang yang yang azan sampai selesai. Itu bukan dari contoh dari Rasulullah SAW. Tapi contoh dari Rasulullah SAW itu ketika sudah waktu berbuka, ya, azan di masjid. Contoh misalnya kita pada zaman ini atau hari ini, ketika sudah azan di masjid, kita berbuka puasa. Baik. Orang yang mau azan pun juga harus membatalkan puasanya terlebih dahulu sebelum azan, karena ini dari anjuran atau perintah dari Rasulullah SAW. Makanya di sini yu'ajjilu, ya, sering kita mungkin dengar ta'jil. Ta'jil kan artinya menyegerakan, ya, menyegerakan. Baik. Kemudian wa yahutsu alaihi, dan Rasulullah SAW memerintahkan, ya, memerintahkan atasnya, wa yatasahharu wa yahutsu alaihi, dan Rasulullah itu dan sahur. Rasulullah berbuka, Rasulullah sahur. Tentunya ketika ada perintah seperti ini ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatasahharu wa yahutsu alaihi. Rasulullah juga sahur. Wa yuakhiruhu wa yuraqibu fi ta'khirihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahurnya. Jadi berbeda dengan berbeda dengan berbuka puasa. Berbuka puasa kita dianjurkan untuk menyegerakan, dan sahur untuk diakhirkan. Jadi jangan terbalik, ya. Jadi bukan sahur namanya kalau misalnya baru jam 12 malam kita udah sahur. Nah, ada khata, ya. Yang benar adalah diakhirkan. Jadi 20 sampai 10 menit sebelum waktu fajar atau sebelum waktu subuh, kita sudah sahur. Seperti itu. Jamaah sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa kana yaftiru qabla ay yusalli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka sebelum Rasulullah salat, ya. Jadi jangan dibalik. Jangan salat dulu setelah itu berbuka. Ya, harus dengan kita berbuka dulu, kemudian salat, melaksanakan salat maghrib, seperti itu. Kemudian wa kana fitruhu ala rutabatin in wajadaha. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaannya itu adalah rutubat, kurma basah, ya, kurma basah. Jadi mungkin sudah banyak di antara kita yang sudah memakan kurma basah, ya. Sudah banyak sekarang di Indonesia kurma basah yang dijual di toko-toko. Kurma basah itu yang agak muda, ya, muda. Kalau orang Arab itu ketika mau makan rutobat, ya, atau rutob itu dicampur dengan ada cocolan, qistah namanya. Nah, itu kebiasaan orang Arab. Tapi di Indonesia kebiasaan kita makan yang manis-manis, minum yang manis-manis. Padahal itu bukan anjuran Rasulullah SAW. Tidak ada hadis yang mengatakan berbuka dengan yang manis-manis. Tidak seperti itu. Ya, jadi Rasulullah di sini bukanya adalah rutab atau kurma basah in wajadaha, apabila Rasulullah menemukannya atau ada. Rasulullah mendapatkan rutab. Fa in lam yajidha, dan apabila Rasulullah tidak dapat, ya, apabila Rasulullah tidak dapat, fa'ala tamrat, maka Rasulullah berbuka dengan kurma kering. Kurma kering. Fa in lam yajid fa'ala hasawatin mimma'in, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat
kurma basah dan kurma kering, rutab dan tamrot, fa'ala hasawatin min ma'in, maka Rasulullah berbuka dengan beberapa teguk air. Itu contoh dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah berbuka puasa. Baik, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa kana yaqulu idza aftar, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, beliau membaca dhahaba az-zama wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Dhahaba az-zama, telah pergi dahaga, ya, wa batallatil 'uruq, dan telah basah tenggorokan, wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala, dan Allah telah menetapkan pahala. Taib. Kemudian selanjutnya, wa kana min hadihi fi syahri Ramadan al-iktsaru min anwa'il ibadah, wa kana Jibrilu yudarisuhul Qur'ana fi Ramadana. Taib. Dan dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi di luar Ramadan Rasulullah sudah banyak ibadah. Di dalam Ramadan Rasulullah tambah lagi ibadah-ibadah itu, tambah lagi kualitas ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pas sebelum Ramadan itu kita cuma sholat sholat tahajud mungkin, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Di bulan suci Ramadan kita tambah jadi 8 rakaat atau 20 rakaat mungkin, atau bahkan 50 rakaat atau 100 rakaat. Kemudian membaca Al-Quran, mungkin di sebelum Ramadan kita membaca Al-Quran cuma beberapa lembar atau bahkan 1 lembar. Nah, ketika sudah masuk bulan suci Ramadan kita baca 1 juz. Ini kan bertambah memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Dan ini juga dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau contohkan kepada kita. Kemudian wa kana Jibril yudarisul Qur'an fi Ramadan, dan Jibril alaihissalam mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nah, jadi sangat penting, ya, jemaah sekalian, untuk belajar Al-Qur'an di luar atau di dalam suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Sangat penting karena bulan suci Ramadan ini khususnya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ada namanya malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir, ya, itu turun malaikat-malaikat, dan malam diturunkannya Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, di sini adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan, kata Allah, Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sangat besar pahalanya ketika kita melakukan ibadah di malam itu. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi perbanyak ibadah, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Kita semangat, ya, kita semangat. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita sehingga terbawa nantinya di luar bulan suci Ramadan. Baik. Kemudian yang
Selanjutnya, wa kana yukthiru fihi minas sadaqah wal ihsan wa tilawatil Qur'an was salat wal dzikr wal i'tikaf. Dan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah Rasulullah itu memperbanyak sedekah. Jadi orang yang paling banyak sedekahnya, orang yang paling dermawan ya Rasulullah. Ya, mungkin setelah itu Abu Bakar. Nah, bulan suci Ramadan ini Rasulullah itu tambah semangat untuk memperbanyak sedekah. Kemudian wal ihsan, dan berbuat baik, menolong orang, ya. Menolong orang. Kemudian wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Kemudian was salat, memperbanyak salat, wa dzikir, berzikir. Kemudian terakhir al-i'tikaf, beriktikaf. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir, wa kana yakhussu min al-ibadat bima la yakhussu bihi ghair, hatta innahu la yuwasilu fihi ahyanan, wa kana yanha ashabahu 'anil wisal wa hadina fihi ila sahar. Dan Rasulullah itu mengkhususkan ibadat tok ya dalam bulan suci Ramadan. Tidak mengkhususkan yang lain. Jadi untuk ma'isyahnya dulu, untuk pencarian ma'isyahnya dulu itu dikurangi, tapi bukan dihilangkannya, dikurangi. Kita menghilangkan ma'isyah, mengurangi ma'isyah, dan memperbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian hatta innahu la yuwasilu fihi ahyanan, dan kadang Rasulullah itu berpuasa tanpa sahur, ya. Artinya puasanya berlanjut gitu. Hari ini sahur, besok tidak sahur sampai 2 hari ke depan. Nah, itu namanya puasa wisol Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu diberi makan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia pada umumnya. Makanya Rasulullah melarang ya, wa kana yanha ashabahu 'anil wisal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang sahabatnya untuk melakukan hal yang sama, melakukan puasa wisol, karena berbahaya. Wa adzina fihi ila sahar. Baik. Jemaah sekalian, insyaallah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut ya, mungkin dengan durasi yang panjang ya. Ini cuman pembukaan saja. Nanti insyaallah kita akan lanjut hadis sallallahu alaihi wasallam fima yuhzaru wa ma yubahu fis shaum, apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan di bulan suci Ramadan. Syukran lakum ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kita tutup halaqah atau majelis hari ini dengan membaca istighfar, astaghfirullah, 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 dan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.